Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya akan mengkaji kisah nyata yang lagi viral beberapa hari ini tentang saudari kita yang terbunuh oleh suaminya sendiri, yang katanya media itu gara-gara si istri ini dengan lisannya mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati si suaminya terkait gaji suami yang lebih kecil daripada si istri. Ini ada pelajaran yang besar bagi kita semua yang ingin saya bedah untuk menjadi ibroh, ya. Untuk kedepannya bagi orang-orang yang mungkin belum nikah atau sudah menikah, menjadi pelajaran supaya terhindar dari kejadian yang serupa. Sebelumnya kita doakan saudari kita yang sudah meninggal itu diampuni Allah Ta'ala atas dosa-dosanya dan diterima semua amalnya. Begitu juga kita doakan kepada si suami agar diberi kesabaran dan hidayah supaya nanti ke depannya bisa lebih baik di dalam menjalani kehidupannya. Hikmah yang pertama yang ingin saya bahas dari kejadian itu adalah hendaknya seorang muslimat itu di dalam mencari pasangan hidup, jangan melupakan Allah Ta'ala sebelum memutuskan perkara. Bertanyalah, meminta pendapatlah kepada Allah Ta'ala yang maha mengetahui sifat-sifat, karakter-karakter manusia-manusia yang Allah ciptakan. Pasangan kita itu baik atau tidak menurut Allah. Kalau sudah minta petunjuk dan sudah dapat kepastian dari Allah, jika itu baik maka nikahilah. Tapi apabila belum, jangan berani-berani menikahi orang tersebut. Karena apa? Allah bisa jadi membiarkan kita memperoleh sesuatu itu dengan hawa nafsu kita, sehingga kita akan celaka karena pilihan kita. Karena Allah Ta'ala berfirman bahwa bisa jadi yang menurut kita baik itu ternyata buruk, tapi bisa jadi yang menurut kita buruk itu ternyata baik menurut Allah. Nah, Allah juga berfirman, kita tidak mengetahui dan Allah maha mengetahui. Kita itu harus ingat, kita itu tidak mungkin tahu masa depan yang gaib. Begitu juga tentang karakter sebenarnya calon pasangan hidup kita. Jangan melakukan keingintahuan tentang karakter pasangan kita itu dengan cara pacaran. Tidak mungkin mengetahui kebenaran yang hakiki dari sudut pandang Allah dengan cara yang Allah haramkan. Seperti hanya video sebelumnya yang sudah saya bagikan kepada Anda semua terkait 3 kisah nyata seorang hamba Allah yang mendapatkan keburukan karena pacaran. Bisa Anda simak pada video sebelumnya. Jadi kalau misalkan ingin mendapatkan jodoh yang solehah atau yang soleh, maka kita harus memilih cara yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sebelum kita meminta jodoh yang baik, maka kita dulu yang harus baik dari sudut pandang Allah. Kita solehkan atau solehahkan diri kita dulu, barulah kita mengharapkan jodoh yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jodoh itu adalah cerminan dari diri kita, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Jadi kalau misalkan orang itu berbuat kebajikan seberat zarrah, pasti Allah balas kebaikan pula. Dan juga ketika kita berbuat keburukan seberat zarrah, maka pasti kita akan melihat balasannya pula. Jadi kalau misalkan memilih pasangan hidup, jangan menuruti hawa nafsu kita, maka kita akan celaka apabila memakai cara seperti itu. Ikutkan perkara di dalam mencari pasangan hidup, ikut sertakan Allah di dalamnya.
Itu yang pertama. Yang kedua, seorang istri maupun seorang suami ya, haruslah ingat bahwa pernikahan itu bukan hanya untuk senang-senang diranjang, bukan hanya untuk memiliki anak, bukan hanya untuk berbagi cinta, kasih sayang. Sebenarnya pernikahan itu adalah ibadah. Ibadahnya adalah harus memakai panduan syariat di dalam memperlakukan istri, atau juga si suami, si istri juga berlaku sesuai syariat dalam memperlakukan suami. Kedua belah pihak harus sama-sama mengetahui ilmu syariat, yang mana di dalamnya yang seringkali manusia itu lupa bahwa kemampuannya mencari rizki itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan kita berusaha, kemampuan kita mencari pekerjaan, terus keberhasilan atas gaji yang tinggi, atas jabatan yang tinggi, itu bukan dari kemampuan diri manusianya sendiri, melainkan Allah Ta'ala berfirman di dalam surah At-Takwir ayat 29. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Allah Ta'ala itu menciptakan amal kita, perbuatan kita. Begitu juga rezeki kita. Sebelum kita itu lahir, sebelum kita itu berusaha, sebelum kita itu melamar pekerjaan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa ketika kita berusia 4 bulan di dalam janin kandungan ibu kita, Allah memerintahkan malaikat meniupkan ruh bersama 4 perkara, yaitu ajalnya, rizkinya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Nah, oleh karena itu, ketika kita diberi karunia Allah gaji yang lebih besar daripada orang lain, janganlah kita merasa lebih tinggi dari orang tersebut, karena kita sendiri sebenarnya tidak akan mampu mendapatkan hal itu kalau bukan dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan mengetahui ilmu syariat, kita insya Allah akan dihindarkan dari keakuan kita. Keakuan karena gaji lebih besar, keakuan karena wajah kita lebih menarik, keakuan dari jabatan kita lebih tinggi, dan keakuan-keakuan yang lain yang akhirnya kalau misalkan itu bisa kita hindarkan, kita pasti selamat di dunia dan akhirat. Sebab kalau tidak, maka akan celaka. Seperti kebanyakan manusia yang dikatakan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wali kutub, manusia itu banyak celaka karena dunia. Nah, ini terkait dengan hadis qudsi yang mana Allah Ta'ala memerintahkan dunia untuk membuat susah manusia yang menghamba kepada dunia, dan sebaliknya Allah memerintahkan kepada dunia untuk melayani manusia, untuk memudahkan manusia kepada manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dengan cara dan niat yang benar. Begitu juga di dalam menjauhi larangan dari Allah, harus dengan niat dan cara yang benar. Oleh karena itu, saudara-saudariku muslimin muslimat, mukminin mukminat, kita harus memahami ilmu panduan hidup, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, supaya terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak baik seperti yang dialami kebanyakan orang gara-gara dunia, celaka gara-gara dunia, karena tidak memahami bahayanya dunia. Dan untuk apa dunia itu? Kita harus ingat, dunia ini hanyalah sarana yang Allah ciptakan, titipan dari Allah untuk beribadah, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk meninggikan diri, agar apa? Kita selamat dari fitnah dunia. Maka kita harus berlindung kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan. Kalau tidak, maka Allah membiarkan dunia itu membinasakan kita. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.